kalau misalnya kita menikah itu semuanya ujungnya kompromi kan. Ya udah, jadi Gue mah bukan imam, gue makmum. Oke, balik lagi di video kali ini sama gue Amri. Di chapter Y kali ini kita akan bahas mengenai visi pernikahan. Jadi disimak aja. Nih kan lo udah nikah nih, tapi dari lo pribadi, lo membolehkan gak kalau untuk istri lo tuh berkarir? Berkarir, gue dari awal memang membolehkan sih kalau gue ya. Cuma ya catatannya selalu kalau bisa dia maintain pekerjaan utamanya yaitu ngurus anak, itu aja. As long as bisa di maintain itu dengan cara apapun ya. Kalau gue kebetulan juga, gue tuh menganut yang kita tidak apa-apa pakai babysitter gitu. Kalau gue. Jadi as long kita bisa afford itu, dan dia bisa tetap menjadikan anak itu prioritasnya dia, menurut gue gak masalah kalau gue. Tapi kan kalau misalnya ambil lah, kalau karir itu misalnya kantoran gitu ya. Oke. Kan kantoran itu kan udah terikat sama waktu. Tuh. Udah 9 to 5. Atau ada jam berapa lah, sampai jam 5 gitu. Itu kan jam yang gak bisa untuk lo kontrol kan. Itu kan tergantung dari kantor itu sendiri. Apalagi kalau misalnya ada meeting gitu yang dadakan gitu kan. Menurut lo kayak gitu kan jadi susah kan kalau misalnya. Iya, kantoran. jadi kalau gue memang lebih suka kalau pekerjaan istri ini walaupun dia berkarir tapi yang dia tidak terlalu terikat waktu gitu. Sebenarnya itu yang paling utama ya, karena kebetulan juga pada saat itu waktu bini gue masih bekerja itu juga memang kebetulan dapat yang waktunya lebih fleksibel, memang bukan 9 to 5. Nah cuma kasusnya kalau kebanyakan orang kan biasanya 9 to 5, nah itu gimana gitu. Nah kalau buat gue kalau misalnya yang istrinya ini 9 to 5 kerjanya, ya itu memang agak susah. Gue emang agak kurang setuju kalau yang kerja 9 to 5 kalau gue. Karena waktunya kurang fleksibel dan lu bener-bener ya lu harus ikutin bos lu. Kalau suruh lembur ya lu lembur. Nah kalau kayak gitu kan susah kan gitu. Nah balik lagi ya, semuanya harus dikomunikasiin tuh. Jangan sampai iya aja di depan sebelum nikah, pas udah nikah baru deh ribut gara-gara masalah itu. Nah itu makanya harus bener-bener clear gimana nih batasan-batasannya. Nah gitu aja sih kalau gue. Pekerjaan yang lo membolehkan istri lo tuh gimana? Pekerjaan yang seperti apa? Satu mungkin ya model kayak dagang gitu ya. Maksudnya kayak mungkin di e-commerce atau freelance kayak gitu ya. Tapi kalau yang menarik waktu bini gua kerja, dia itu kerja di perusahaan yang normal. Sebenarnya memang ada jam 9 to 5. Tapi waktu kerjanya dia tuh udah lama. Jadi cukup senior lah. Jadi waktunya dia fleksibel. Dia bisa masuk jam berapa aja, bisa pulang jam berapa aja. Dia bisa izin di tengah waktu kapan aja. Nah itu karena dia udah masa kerjanya cukup lama. Jadi dia lebih fleksibel sama bosnya. Nah itu yang loophole-nya mungkin di situ. Kalau orang yang kerja 9 to 5. Karena bini gue sebenarnya memang kerjanya 9 to 5 dulu itu. Gitu. Tapi nih kalau misalnya lo ambil ini worst case-nya aja ya. Oke. Kan tadi lo bilang lo memperbolehkan asal dia tahu lah prioritasnya dia yang mana. Kalau misalnya kasusnya dalam satu pernikahan itu ada hal-hal yang pengeluaran yang tidak terduga lah gitu. Dan lo atau dalam kondisi itu misalnya istri lo harus untuk membantu lo kerja. Lo memperbolehkan nggak untuk dia kerjakan tuh? Dalam hal kayak gitu ya. Mungkin kalau kasus emergency ya mau tidak mau. Walaupun ya mau tidak anak mau. lo masih kecil. Ya itu nanti kita cari jalan keluarnya, masalah bagaimana mengurusnya gitu ya. Maksudnya bagaimana switchingnya tuh gimana gitu. Siapa yang harus misalnya jemput sekolah apa segala macam. Karena kan ini posisinya kira-kira terjepit kan. Nah ini gimana gitu. Cuma ya nomor satu kan memang masalahnya ekonomi, masalahnya financial nih. Ya itu harus di-tackle duluan gitu ya. Akhirnya memang jadi terkompromi nih si masalah prioritas yang harusnya dia pegang gitu. Karena kalau dia nggak bantu, walaupun gue udah kerja juga nggak nutup gimana? Ya emang nggak ada jalan lain, memang harus kayak gitu. Betul, situational memang. Gini, kondisi yang ideal adalah lu harus memprioritaskan anak dulu. Itu pekerjaan utamanya si ibu gitu kan. Ketika dia punya anak. Tapi kalau misalnya kondisinya memang tidak memungkinkan, ini situational memang. Ya itu makanya, ini kan ilmu hidup. Nggak bisa lu sesuai dengan kertas kan. Yang teori, akhirnya lu harus switching prioritas lu yang mana. Ya kalau lu nggak ada duit, lu nggak makan kok gimana. Ya berarti itu berubah. Nah berarti kan kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga gitu kan berarti ibaratnya jadi prioritasnya udah berubah kan. Lo sebagai suami prioritasnya juga berubah kan. Kalau misalnya memang gua prioritasnya masih bisa gua yang nyari duit dulu, sebagai prioritas gua masih bisa gua keep, ya gua pasti akan keep. Kalau di kasus gua sih cenderung itu masih nomor 1, nggak berubah. Gua tetap bantu ngurus rumah, ngurus anak segala macam, yaitu sebagai secondary job gua gitu. Kalau misalnya kasusnya lo sama-sama kerja nih, tapi penghasilan istri lo lebih besar pada lo, itu akan jadi satu masalah buat gua. Buat gua enggak, tapi gua justru ngelihatnya itu akan memacu gua untuk gua buat sesuatu supaya gua lebih besar.
Tapi bukan berarti itu gue masalah ya, maksudnya kayak nggak boleh atau segala macam gitu. Ya enggak. Cuma maksudnya tetap gue itu harusnya jadi memacu gue gitu loh untuk lebih besar dan jangan sampai dia yang harus justru malah memprovide gue kan kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu mindsetnya. Gimana kalau pemikiran gue nih pada saat ini ya? Iya, iya. Pada saat ini gue mikir kalau gue punya istri nanti, gue akan memperbolehkan dia untuk berkarir selama gue belum punya anak lah. Tapi kalau misalnya gue udah punya anak, gue pengen istri gue untuk nggak memprioritaskan tentang karir dia. Karena pemikiran gue, kalau misalnya lo bekerja sama tapi mengerjakan hal yang sama, jadinya kan pekerjaannya jadi waktunya jadi kebuang banyak. Lebih baik untuk kalau suami istri kan berarti kan lo udah harus kerja sama juga kan. Ya lo mengerjakan ini, gue mengerjakan yang lain. Kan lebih efisien juga. Menurut lo itu pemikirannya gimana tuh? Menurut gue benar. Jadi selalu ada dua sisi sih. Cuma kalau kita ngeliat dari sisi benarnya adalah lu harus bisa tahu kapan lu bisa menentukan bahwa gue memang sudah selesai sama ego gue gitu. Karena kan kalau misalnya kita menikah itu semuanya ujungnya kompromi kan. Kalau lu ada ego yang lu harus paksakan, lu nggak bakal bisa ketemu ujungnya. Jalan tengahnya lu nggak bakal bisa ketemu. Nah makanya kalau misalnya memang dari awal punya mindset seperti itu, ya berarti lu harus cari yang pasangan dia memang siap untuk melepaskan si karirnya dulu untuk sementara waktu. Dan menurut gue itu banyak kok terjadi di luar sana. Teman-temannya bini gue juga ada yang kayak gitu. Dia stop dulu, dia besarin anaknya dulu. Anaknya udah agak besaran, udah mulai SD, udah mulai bisa dilepas, baru dia balik kerja lagi. Tahu gue kalau di luar negeri itu, kalau misalnya lu buat CV, perempuan nih, udah gitu dia bilang, dia tuh off karir gara-gara ngurus anak. Tahu gue tuh mereka sangat-sangat dihormati banget yang kayak gitu, alasan kayak gitu. Gue gak tahu kalau di Indonesia ya. Cuma maksudnya itu hal yang lumrah. Justru sebenarnya itu adalah masa breaknya dia dalam karir yang harus dia manfaatin. Gitu loh. Sengerti gue gitu ya. Maksudnya untuk dia fokus ke anaknya dulu. Akhirnya nanti dia bisa lanjut lagi. Karena dia bisa memberitahu di dalam CV-nya dia nanti kayak gitu. Baik lagi ya, yang gue tahu ini di luar negeri ya. Tapi bukan di Indonesia gitu. Satu. Atau sisi lainnya adalah ya dia ya postpone kawin ya bisa kayak gitu juga kan. Tapi kalau misalnya memang udah dalam kondisi dia, lu sudah kawin sama nih perempuan, taunya ada switch vision di situ, pengen enggak nih gue nggak bisa nih, gue tetap harus kerja nih, ya semuanya balik lagi masalah ego. Siapa nih yang bisa diturunin egonya gitu untuk mendapat jalan tengahnya? Paling kayak gitu sih. Tapi gue harus ngomong dulu nih ya, maksud gue kerja itu kerja kantoran lah, yang 9 to 5. Yang 9 to 5 ya. Karena buat gue kalau kerjanya lo bisa waktu lo fleksibel, gue masih gak apa-apa. Oh iya. Sama kayak tadi gue kan. Iya. Kalau waktu fleksibel lebih aman. Tapi kan pemikiran gue kan juga sebenarnya nggak mau ngelarang untuk istri gue kerja nantinya gitu. Iya. Karena yang gue pikirin adalah, ya kan kalau gue ngambil, kan namanya suami istri kan gue mengambil tanggung jawab. Ya kan? Mengambil tanggung jawab yang tadinya dari orang tuanya, bokapnya, gue mengambil alih itu untuk jadi tanggung jawab gue gitu kan. Nah buat gue kan satu impian dia kan juga berarti udah termasuk tanggung jawab gue. Iya. Gimana kalau misalnya pemikiran gue kayak gitu dan akhirnya misalnya gue ada rezeki nih, gue pengen bikinin dia usaha aja sesuai dengan keinginannya dia. Menurut lo, lo punya pengalaman sebagai suami, sebagai orang tua gitu ya, oke nggak dengan pemikiran gue kayak gitu? Menurut gue ya oke-oke aja. Kalau lu mampu, lu bisa bikin dia bekerja sesuai dengan passionnya dia mungkin ya, atau ya dia punya mimpi untuk berusaha sesuatu, ya nggak masalah gitu loh. Menurut gua oke-oke banget, asal yang penting kan istri lu mau menerima kan. Menurut gua sih nggak masalah. Patriarki lah gitu. Nah, Dari pandangan lo, suami yang patriarki itu gimana? coba kita define dulu nih patriarkinya, yang ada di definisi lu apa dulu nih? Dalam hal yang mana nih? Yang kayak gimana nih? Dulu deh. Karena yang gue ngerti yang namanya patriarki itu semua yang make decision tuh laki-laki, yang kerja laki-laki, yang jaga rumah perempuan, terus yang ngurus anak perempuan kan gitu. Terus tahu gue kalau patriarki itu ya spiritnya adalah tadi sih kontrol itu semuanya di decision itu di laki-laki ya. Tapi apakah patriarki itu tidak membolehkan istrinya bekerja? Gue nggak tahu apakah itu termasuk patriarki atau enggak. Nggak, sekarang yang lu tahu apa? Yang lu tahu apa? Matriarki. Ya udah jadi. Gue mah bukan imam, gue makmum. Ya makanya gue bilang, lo kan bini ya. Ya jadi kesimpulannya, kalau istri lu mau berkarir,
semuanya dikompromiin di depan. Kalau misalnya memang harus ngurus anak itu gimana, resiko-resikonya, apakah lu nggak apa-apa pakai babysitter kah? Nah itu semua harus diomongin di depan supaya tidak ada miskomunikasi pada saat menjalankan pernikahan itu. Ya sesimpel itu sih. Oke, jadi segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalnya ada pendapat lain boleh komen ya.